Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi adik-adik semua, shalom. Kita berdoa dulu adik-adik sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau bersyukur atas pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami, didik kami Tuhan, dan berikan kepada kami sekalian hati yang rela diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita ketemu lagi di pelajaran 4 pagi hari ini. Nah, kalau adik-adik tadi melihat gambar-gambar yang sudah ditampilkan, itu adalah bentuk kepedulian dari satu gereja terhadap gereja yang lain. Itu beberapa gereja yang berada di Desa Salatiga, Desa Cukilan, dan juga di Blimbing. Kita pernah ke sana mengunjungi mereka. Itu adalah bentuk kepedulian yang kita akan pelajari di dalam pelajaran 4 sekarang. Mengenai gereja yang memuridkan, yaitu peduli kebutuhan gereja lain. Kita tahu bahwa dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 7, di situ diceritakan bagaimana jemaat di Yerusalem sedang dalam kondisi yang sangat kekurangan. Oleh karena itu Rasul Paulus tergerak hatinya untuk menolong mereka. Kemudian dia menggerakkan orang-orang jemaat-jemaat di wilayah Makedonia dan juga di wilayah Akaya. Nah, di Makedonia kita melihat suatu jemaat yang sebetulnya kekurangan. Mereka tidak berkelebihan. Tetapi anehnya mereka mendesak Rasul Paulus supaya mereka mengambil bagian untuk menolong jemaat di Yerusalem. Lalu ada juga jemaat-jemaat yang di Korintus, yaitu di wilayah Akaya. Nah, Rasul Paulus juga melihat bahwa mereka ini, gereja ini berkelebihan di dalam segala sesuatu, berkelebihan di dalam materi. Gereja ini memang punya kepedulian, punya komitmen untuk membantu, untuk simpati terhadap saudara-saudaranya yang di Yerusalem. Tetapi rupanya tidak seperti jemaat di Makedonia yang bersegera untuk menolong jemaat di Yerusalem. Orang-orang di jemaat di Korintus ini, mereka harus bersungguh-sungguh memperlihatkan komitmen mereka untuk membantu jemaat-jemaat di Yerusalem. Ada perbedaan sedikit di sini. Nah, kalau kita melihat dua hal ini, diperlukan satu kemurahan hati dalam setiap hati anak-anak Tuhan, atau dalam setiap hati jemaat Kristen yang ada di dalam satu gereja, sebagaimana di dalam 2 Korintus 8 ayat 3 dikatakan bahwa kemurahan hati itu sangat dibutuhkan agar kita bisa peduli terhadap kebutuhan gereja lain, agar kita bisa membuka hati terhadap gereja-gereja lain yang memang membutuhkan, dan kita bisa bersegera untuk menolong mereka. Rasul Paulus di sini memperlihatkan bagaimana dia dengan detail dia mengorganisir semuanya dengan baik. Karena Rasul Paulus tahu ini ada hubungannya dengan uang. Oleh karena itu dia mengorganisirnya secara detail. Tapi kita juga tahu di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 4 dan 2 Korintus 8 ayat 5, ketika jemaat Makedonia mereka mau membantu, dan jemaat-jemaat juga di Korintus juga mau membantu, kemudian Rasul Paulus mengorganisir bantuan-bantuan itu. Paulus menyadari bahwa sebuah tindakan itu memerlukan perencanaan yang matang, dan Rasul Paulus, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 4, bagaimana dia mengorganisir segalanya dengan baik. Terlebih dari sebuah itu, Rasul Paulus menyadari bahwa dia harus terlebih dahulu berdoa. Berdoa adalah suatu tindakan sederhana tetapi sangat penting di dalam kita melakukan segala sesuatu. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita berdoa,
ketika anak-anak Tuhan berdoa, ketika jemaat berdoa, ketika Rasul Paulus berdoa, maka Roh Kudus yang akan menggerakkan hati orang-orang sekelilingnya atau jemaat-jemaat yang lain untuk mendukung kebutuhan dari gereja-gereja lain. Kita masuk di dalam kesimpulan. Tante Koni, sebelum masuk kesimpulan, saya mau ngomong sedikit mengenai yang halaman 16 ya. Oke, adik-adik, kita lihat halaman 16. Di situ di bagian bawah di halaman 16 itu ada yang dibilang ayo lakukan. Itu dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Ayo kita lihat. Itu ada 5 kotak yang harus diisi dengan angka yang menunjukkan urutan. Kalau kita baca dari atas itu ada kotak, terus simpan dan sisihkan sesuai yang diperoleh dan seterusnya. Ayo kita isi yuk. Mana yang nomor 1, mana yang nomor 2 dan seterusnya. Yang nomor 1 adalah pada hari pertama tiap minggu uang dikumpulkan. Nomor 2, simpan dan sisihkan sesuai yang diperoleh. Nomor 3 yang mana yuk? Oke, nomor 3 adalah mengumpulkan sebelum kedatangan Paulus. Terus yang nomor 4, mengirimkan pemberian ke Yerusalem melalui seorang utusan dan membawa surat pengantar. Dan yang terakhir nomor 5 adalah jika dianggap perlu, Paulus ikut pergi mengantar. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan kita, Tante Koni. Oke, jadi sudah ya, jadi ada 5 poin yang kita sudah isi. Nah, masuk ke dalam kesimpulan, kita tahu bahwa Tuhan menempatkan setiap masing-masing gereja itu pada posisinya masing-masing dan pada tempatnya masing-masing. Tuhan akan memberkati gereja. Satu dengan untuk memberkati gereja yang lain. Oleh karena itu sangat perlu kemurahan hati, sangat perlu simpati, sangat perlu komitmen di dalam satu gereja untuk memperhatikan gereja yang lain. Dan kemudian komitmen itu perlu dinyatakan di dalam tindakan dengan merencanakan secara detail apa yang akan dibuat untuk membantu gereja yang lain. Dan di atas semuanya itu Paulus mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pentingnya berdoa. Berdoa untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu dalam penerapannya, mari kita berpikir satu hal. Kira-kira apa yang akan kita buat untuk melakukan firman Tuhan ini? Apa yang akan kita buat untuk membantu gereja yang lain? Atau gereja mana kita memerlukan perhatian kita, memerlukan bantuan kita? Adik-adik, jangan lupa pikirkan itu dan kemudian kita akan saling bertukar WhatsApp ya. Kalau adik-adik tahu, oh ini gereja ini Kak yang memerlukan bantuan, oke, silahkan tulis di dalam WhatsApp itu. Dan adik-adik jangan lupa ayat hafalannya minggu ini adalah dari Matius 5 ayat yang ke-7. Jadi ayat hafalannya dari Matius 5. Matius 5 ayat 7 ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat pemaparan atau penjelasan dari Pastor Alex mengenai 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita mendengar penjelasan dari Pastor Alex, kita terlebih dahulu akan membaca dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 4. Ariel akan membantu kita membaca ayat-ayat. Hai teman-teman, aku akan membaca firman Tuhan ya. Pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan pada jemaat-jemaat di Galatia. Bagian pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisikan sesuai itu dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan perempuan itu baru diajarkan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak jangan sesuai prioritas untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama jangan aku. Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4 dengan seksama tadi. Dan kita juga sudah mendengarkan uraian akan ayat-ayat yang kita baca tadi dari buku pelajaran sekolah Minggu LLB pelajaran keempat triwulan yang ketiga. Saya hanya ingin menambahkan apa yang sudah diuraikan dengan baik dari buku LLB kita tadi, terutama di bagian penerapannya sedikit saja. Sebelum itu, mari kita lihat kembali ayat-ayat yang sudah kita baca tadi.
Dari ayat 1, kita tahu bahwa kepedulian kita akan kebutuhan gereja lain adalah dalam konteks pengumpulan uang. Kepedulian kita akan kebutuhan gereja lain adalah dalam konteks kita memberi uang. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, ayat 1 sampai 4 ini tidak hanya berbicara mengenai mengumpulkan uang, mengenai memberi uang. Tapi lebih dari itu adalah mengenai bagaimana menjadi steward atau pengelola dari uang yang adalah milik Tuhan. Semua uang yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Di ayat yang kedua, firman Tuhan menunjukkan bahwa pengumpulan uang atau memberikan uang itu dilakukan tiap hari pertama dari tiap-tiap minggu. Di sini kita melihat adanya kesistematikan, keteraturan di dalam menyisihkan sesuatu yang dalam hal ini adalah uang. Menyisihkan uang adalah satu sisi daripada mata uang koin. Kita ambil contoh mata uang koin. Sisi yang lain dari itu, untuk bisa menyisihkan, maka orang harus menghasilkan dulu sesuatu itu, menghasilkan uang. Alkitab menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita untuk bekerja untuk menghasilkan uang. Dari uang hasil dari pekerjaan kita itu, kita sisihkan. Kita perhatikan di sini, meskipun seluruh uang yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, tapi untuk menjadi pengelola uang Tuhan yang baik, pertama kali kita harus bekerja dulu untuk menghasilkan uang yang dari Tuhan itu yang akan diberkatkan ke kita. Kemudian baru disisihkanlah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di ayat 2 ini. Masih di ayat 2 kita membaca, hendaklah kamu masing-masing. Itu artinya adalah setiap anak Tuhan secara pribadi. Jadi setiap anak Tuhan, Tuhan mau menyisihkan uang untuk keperluan Tuhan. Ini juga berarti Tuhan mau setiap anak Tuhan bekerja menghasilkan uang untuk keperluan Tuhan. Masih di ayat 2 juga kita membaca sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ini artinya kalau anak Tuhan memperoleh sedikit dari hasil kerjanya, maka yang disisihkan juga sedikit. Kalau anak Tuhan memperoleh banyak atas hasil kerjanya, maka yang disisihkan adalah banyak. Jadi Alkitab menunjukkan di sini bahwa berikanlah kepada Tuhan, sisihkanlah sebanding dengan apa yang Tuhan berkatkan kepada anak Tuhan ini. Kita akan lanjut ke ayat 3. Di ayat 3 dikatakan, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak untuk menyampaikan pemberianmu. Pemberianmu di sini adalah uang. Jadi yang dimaksud dengan orang yang layak adalah orang yang bisa dipercaya untuk pegang uang. Karena dia akan membawa uang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mungkin sekali uang itu jumlahnya juga cukup banyak. Makanya Rasul Paulus katakan bahwa ia akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak. Yang kamu anggap bisa dipercaya. Perhatikan di sini Paulus tidak mengatakan aku yang akan menyampaikan pemberianmu itu. Aku yang akan menyampaikan uang itu, bukan seperti itu yang Paulus bilang. Hal ini menunjukkan integritas yang tinggi daripada Rasul Paulus. Maksudnya adalah kalau ada uang yang masuk untuk keperluan Tuhan, bukan untuk keperluan Rasul Paulus, maka yang mengelola uang itu tidak selayaknya lah kalau hanya Rasul Paulus sendiri yang memegang dan membawa uang itu. Tapi harus ada orang lain juga, orang yang dipercaya, yang bersama-sama dengan Rasul Paulus turut mengelola uang ini, turut menyampaikan uang ini. Dalam hal ini, Rasul Paulus justru tidak mau terlibat di dalam penyampaian atau pengelolaan uang ini. Dia mau orang lain
yang bisa dipercaya melakukannya. Ini adalah integritas yang tinggi dari Rasul Paulus. Masih di ayat ketiga, firman Tuhan mengatakan, dengan surat ke Yerusalem, menyampaikan pemberianmu. Banyak penafsiran mengenai isi surat yang dimaksud oleh Paulus di ayat 3 ini. Ada yang bilang surat keterangan yang menerangkan siapa yang membawa. Ada juga yang bilang bahwa surat ini adalah surat yang menunjukkan dengan detail uang itu datangnya dari mana, ditujukan ke siapa, untuk tujuan apa, dan jumlahnya berapa. Semua itu ada di surat yang diberikan oleh Rasul Paulus melalui orang yang dipercaya tadi, yang akan menyampaikan uang itu ke gereja lain. Jadi mengenai uang ini, asal muasal, tujuan, dan segala sesuatu tentang uang ini dinyatakan dengan jelas. Ada transparansi yang tinggi di dalam pengelolaan uang ini. Demikianlah prinsip-prinsip yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus akan bagaimana mengelola uang Tuhan dengan baik. Dari apa yang sudah kita bicarakan, kita tahu firman Tuhan menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan di dalam mengelola uang Tuhan harus memberi. Penekanan diberikan kepada memberi. Mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus langsung mengenai. Ada di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus adalah sebagai berikut. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ketaatan kita akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menunjukkan kedewasaan rohani kita. Semakin taat pada firman Tuhan, semakin taat pada apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai memberi, maka semakin dewasalah kerohanian seseorang. Saya akan menutup dengan sebuah pertanyaan. Seberapa dewasa kerohanian Anda? Apakah ada keteraturan di dalam Anda memberi? Artinya di dalam Anda menerima, artinya di dalam Anda menghasilkan uang. Kalau masih belum, artinya keteraturan masih belum tinggi derajatnya, maka penerapan pertama adalah secara teraturlah menghasilkan dan secara teraturlah menyisihkan uang untuk keperluan Tuhan. Aplikasi kedua adalah penekanan pada memberi. Anak-anak Tuhan harus memberi itu yang dimaui oleh Tuhan. Sudah seberapa jauhkah kita memberi? Sebandingkah pemberian kita dengan apa yang Tuhan berkatkan kepada kita sebagai penghasilan kita? Kalau masih belum sebanding, aplikasi kedua adalah lakukanlah sedemikian rupa sehingga pemberian kita sebanding dengan penghasilan kita. Aplikasi yang ketiga, di dalam mengurus uang, terutama kalau uang itu bukan hanya milik kita saja, tapi ada kepemilikan dari orang lain, khususnya kepemilikan dari Tuhan. Tiap uang yang kita punya udah pasti milik Tuhan. Maka di dalam mengelola uang, meskipun uang itu penghasilan kita sendiri, Tuhan yang memiliki loh. Jadi di dalam kita mengelola uang itu harus ada elemen integritas di dalamnya. Pakailah uang sesuai dengan tujuan Tuhan memberikan uang itu kepada kita. Bagaimana kita tahu tujuan Tuhan memberikan uang kepada kita? Berdoalah, baca Alkitab. Bersekutulah dengan teman-teman seiman. Dari situ Tuhan akan berbicara kepada kita mengenai apa yang Tuhan mau atas uang yang Tuhan berkatkan ke kita. Dan aplikasi yang terakhir adalah transparansi. Kembali, ini adalah uang Tuhan. Di dalam mengelolanya kita harus transparan. Kita tahu masuknya dari mana, kita bukukan. Kita tahu tujuannya kemana, kita bukukan. Kita tahu alokasinya bagaimana, kita bukukan. Yang dimaksud dibukukan ini dicatat, ditulis. Demikianlah tambahan paparan dan tambahan penerapan dari pelajaran 4 ini. Amin. Demikian adik-adik penjelasan mengenai pelajaran keempat pada pagi hari ini. Adik-adik, kita akan dengarkan dahulu
Sahra yang sudah menghafal dari ayat hafalan minggu yang lalu, yaitu pelajaran ketiga, Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan 7a. Silakan Sahra. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Roma 12:6 sampai 7a. Kita akan berdoa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan atas pagi ini, atas pelajaran yang boleh kami terima. Kami mau bersyukur karena setiap minggu kami boleh belajar banyak tentang gereja. Kami berdoa Tuhan, jadikan kami anggota-anggota gereja, jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang boleh senantiasa melakukan setiap apa yang kami dengar melalui pelajaran-pelajaran ini. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Oke adik-adik, sampai kita berjumpa lagi minggu depan. Tetap semangat, dan kan sekarang sudah sekolah ya, pasti sudah banyak PR, sudah banyak tes, tapi tetap semangat dan tetap baca Alkitab. Oke, sampai minggu depan. Bye, shalom.